2018, menceritakan mengenai seseorang yang buta namun memiliki kekuatan yang legendaris. Kia perlu suwe-suwe, mari langsung aja ke ceritanya. Pada zaman dahulu, dunia sangat kacau akibat serangan para monster yang berasal dari dimensi lain. Dengan menggunakan kekuatan kegelapan yang disebut Zero, mereka mulai menghancurkan dunia. Demi untuk menghentikan chaos, muncullah 5 pelindung suci yang disebut Salem. Mereka adalah para pendekar sakti yang masing-masing memiliki 5 elemen, yaitu besi, kayu, air, api, dan tanah. Meskipun mereka bergabung, para monster itu masih sangat sulit untuk dikalahkan. Maka dari itu, kelima Salem menyatukan kekuatannya dan terciptalah kekuatan baru, yaitu elemen angin. Akhirnya dengan kekuatan itu, mereka pun berhasil menyegel para monster itu jauh di dalam bumi. Dan dunia pun kembali damai. Untuk tetap menjaga kedamaian, para Salem terus bereinkarnasi dari generasi ke generasi, di mana anak yang terlahir sebagai Salem memiliki tanda di telapak tangannya dan harus bertanggung jawab untuk melindungi dunia. Adegan berganti ke masa sekarang yang memperlihatkan seorang yang bernama Langming. Ia orang yang buta sejak lahir, namun meskipun demikian ia memiliki pendengaran yang sangat tajam yang ia gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar. Di sebuah pasar, ia tengah menjual buku-buku cerita tentang Salem dan beberapa stempel yang ia gunakan untuk membuat tanda Salem. Pelanggannya adalah para anak-anak yang dengan mudah bisa ia bujuk untuk membeli dagangannya. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh 3 preman yang menyebut dirinya adalah geng petasan. Mereka memang terkenal suka membuat onar di desa itu. Langming yang pandai berkata-kata pun mengecoh mereka yang membuatnya bisa melarikan diri. Setelah aksi kejar-kejaran, akhirnya Langming terpojok juga. Tak punya pilihan lain, ia pun berteriak sekuat tenaga untuk memanggil ibunya. Ibunya adalah sosok wanita tegas yang bernama Meiji. Ia lalu menghampiri Langming dan menggambar preman-preman itu yang membuat mereka ketakutan. Di tempat lain, di sebuah kuil di pegunungan yang bernama Jigongling, terdapat seorang pria yang merupakan master di kuil itu yang tengah berlatih meditasi. Ia lalu memasuki dunia ilusi yang memperlihatkan monster yang sangat mengerikan. Beruntung dengan sigap, muridnya segera menariknya keluar. Mereka berdua ini adalah para penjaga kuil Jigongli yang tengah mencari para Salem dari seluruh dunia. Sang master kemudian bertanya apakah ia sudah menemukan para Salem. Sang murid menjawab belum ada tanda-tanda keberadaan mereka. Kembali ke tempat Langming dan ibunya, ia datang ke sebuah tempat perjudian. Dengan pendengaran yang sangat tajam, secara akurat Langming bisa mengetahui setiap putaran dadu yang membuat mereka selalu menang. Sang bandar yang menganggap mereka bermain curang akhirnya mengusir mereka. Sampai di rumah mereka membagi hasil judi itu, namun Langming protes karena bagian ibunya lebih banyak. Kemudian sang ibu pun mulai mengoceh tentang betapa sulitnya mengurus Langming dari kecil setelah ayahnya menghilang. Diceritakan sejak kecil, ayah Langming selalu menceritakan legenda keberatan para Salem kepada Langming. Sang ayah juga menjelaskan kalau sebenarnya Langming adalah titisan Salem yang memiliki kekuatan elemen angin yang sangat legendaris. Sayangnya sang ayah melakukan itu hanya ingin membuat Langming yang buta sejak lahir lebih semangat dalam menjalani hidup. Mereka juga sering melakukan hal konyol untuk meyakinkan kekuatan Langming. Oleh karena itu, hingga dewasa cerita mengenai para Salem senantiasa melekat di pikirannya. Adegan berpindah ke suatu danau yang memperlihatkan seorang wanita yang tengah berkomunikasi dengan seseorang melalui sihir. Orang itu adalah bosnya bernama Jiai. Di sini mereka tengah membicarakan mengenai para Salem. Jiai kemudian memerintahkannya untuk mencari benda yang menyerupai sebuah gasing.
Tanpa sepengetahuan dari Langming, ternyata ibunya menggunakan uang itu untuk membeli obat-obatan dengan harapan ia bisa menyembuhkan mata putranya itu. Tetapi bahkan sang penjual pun pesimis kalau Langming matanya akan sembuh. Ternyata di balik sikap konyolnya, ibu Langming menyimpan kesedihan yang amat mendalam akan kecacatan putranya itu. Sementara itu, Langming yang sendirian mendengar suara aneh dari dalam hutan. Ia mengikuti suara itu dan ternyata berasal dari wanita yang sebelumnya berada di danau. Di sini terlihat wanita itu telah menemukan gasing yang diinginkan oleh bosnya. Namun benda itu diselubungi kekuatan misterius yang membuatnya tidak dapat disentuh. Langming yang masih mencari sumber suara akhirnya menyadari kalau suara itu berasal dari gasing. Dan di luar dugaan ternyata ia berhasil mengambilnya. Wanita itu kemudian menghampirinya dan meminta Langming menyerahkan gasing itu. Langming yang mata duitan ingin agar wanita itu membayarnya. Si wanita menolak, mencoba merebutnya dengan cara paksa, sehingga terjadilah pertarungan singkat antara mereka. Secara tak sengaja Langming malah memakan gasing itu. Tiba-tiba tempat itu runtuh yang membuat Langming terjatuh ke dalam jurang. Kemudian secara misterius siluman macan menghampirinya. Paginya Langming terbangun di sebuah hutan. Ia mencuci wajahnya di sungai, namun betapa kagetnya setelah mengetahui kalau sekarang ia bisa melihat. Lantas ia sangat senang dan berlarian ke sana kemari. Langming kemudian bergegas pulang untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada ibunya. Tetapi setelah sampai di desa itu sudah hancur berantakan dan ia tidak dapat menemukan siapapun. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba siluman harimau yang sebelumnya muncul mengejar dirinya. Langming yang ketakutan pun segera mencari tempat untuk bersembunyi sampai ia bertemu dengan geng petasan yang juga tengah bersembunyi. Siluman itu kembali mengincar Langming. Untungnya dengan sigap ia segera menyerangnya dengan besi panas. Ketika ia sudah terpojok, datanglah 5 pendekar yang masing-masing mempunyai kekuatan dari kelima elemen. Dan sudah jelas mereka lah para Salen. Dengan kombinasi serangan yang mereka lakukan, akhirnya siluman itu pun dapat dilumpuhkan. Para warga desa pun segera keluar dari tempat persembunyiannya dan sangat kagum dengan kehebatan para Salen. Geng petasan yang juga berada di sana mengatakan kalau Langming lah yang membawa siluman itu. Mereka menyaksikan kalau di malam sebelumnya siluman itu mengikuti Langming dari dalam hutan. Langming yang mencoba membela diri sama sekali tidak dianggap oleh warga desa. Warga desa yang kesal bahkan mengatakan bahwa sedari awal Langming hanyalah seorang penipu. Termasuk anak-anak yang sebelumnya percaya dengan cerita-cerita yang ia sajikan, kini berbalik menyerangnya. Setelah tidak berkutik di hadapan semua orang, Langming menuju ke rumah untuk menemui ibunya. Tetapi sesampainya di sana, rumahnya juga hancur berantakan. Ia mencoba memanggil dan mencari ibunya di puing-puing, namun tetap saja tidak menemukannya. Dari belakang terlihat wanita yang sebelumnya datang menghampirinya. Ia kemudian berjanji akan memberitahukan keberadaan ibunya jika Langming menyerahkan gasing itu. Langming sepakat dan ia akan memberikan gasing itu setelah dibawa ke tempat ibunya. Dimulailah perjalanan mereka.
Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh para selain yang mengincar wanita itu. Para selain mengatakan kalau wanita itu memiliki kekuatan zero, yaitu kekuatan dari para monster jahat kuno yang telah disegel. Mereka tidak menyangka kalau ada manusia yang memiliki kekuatan itu hingga sekarang. Sang wanita melakukan perlawanan yang membuat mereka semua saling terluka. Langming yang masih berharap wanita itu bisa membawa ia ke ibunya, tidak mendengarkan peringatan dari para selain dan malah pergi menyelamatkan wanita itu. Bersama wanita itu ia terjatuh ke dalam sebuah jurang. Setelah terbangun dari pingsan, wanita itu langsung menyerang dirinya. Dengan sedikit kesadaran yang tersisa, wanita itu meminta agar Langming menceritakan kisah yang indah agar kekuatan jahatnya bisa berhenti. Langming yang sama sekali tidak punya kenangan indah akhirnya menceritakan kebalikan dari perjalanan hidupnya. Sejak kecil meskipun buta, ia memiliki banyak teman. Beranjak dewasa, semua orang desa mengakui kehebatannya dan menjadi selain yang melindungi dunia. Setelah mendengarkan semua itu, sang wanita pun mendapatkan kesadarannya kembali. Kemudian wanita itu menceritakan kalau dulu ia adalah manusia biasa. Namun setelah mendapatkan kekuatan dari Zero, ia kehilangan seluruh ingatannya. Bosnya mengatakan bahwa gasing itulah yang bisa mengembalikan ingatannya. Karena bahkan si wanita tidak mengingat namanya, Langming pun menamainya si hantu kecil. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Mereka menyusuri gua dan tibalah mereka di desa yang tengah menggelar upacara penyembahan patung dewa di atas bukit. Ketika mencoba mencari jalan keluar, secara tidak sengaja Langming menjatuhkan kepala patung yang sedang warga desa sembah sehingga hancur berkeping-keping. Akibat ulahnya, kepala desa menangkap Langming dan si hantu kecil karena sudah menghancurkan patung mereka.